Diminum ya, Bu. Obat dokter nggak? Kisah diawali dengan memperlihatkan satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan satu anak perempuannya yang bernama Yuli. Yang dimana saat mereka sedang makan malam, si ibu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa seperti orang yang sedang diguna-guna. Hal tersebut terbukti dengan adanya banyak duri yang muncul dari tangannya, sekaligus yang muncul dari sebelah matanya. Lalu si bapak pun menyuruh Yuli untuk menunggu di dalam kamar, sementara ia akan keluar untuk menolong si ibu yang sepertinya beliau sedang kesurupan. Namun tak lama setelah si bapak keluar, Yuli mendengar teriakan beliau yang disusul dengan jebolnya pintu kamar tersebut dan lampu yang tiba-tiba mati. Dan saat Yuli sedang mengintip untuk melihat apa yang terjadi, tiba-tiba saat Yuli terbangun, ia pun melihat kedua orang tuanya sudah tergeletak dengan kondisi tidak bernyawa. Lalu tak lama berselang muncullah seorang wanita bernama Wati bersama anaknya yang bernama Laras, di mana Bu Wati tiba-tiba menyerenteng lalu memaki Yuli dengan mengatakan bahwa Yuli adalah anak selingkuhan. Yang ternyata si bapak memiliki dua istri dengan Bu Wati sebagai istri pertamanya, lalu ibunya Yuli sebagai istri keduanya. Maaf, Ibu nggak boleh masuk. Itu suami saya, Pak. Ibu. Papa. Asal kamu anak selingkuhan. Dan inilah kitab si jin dan Ilyin. Dua 20 tahun kemudian semenjak kejadian barusan, Yuli pun kini tinggal bersama keluarga Bu Wati dengan anaknya yaitu Laras, yang kini sudah menikah dengan seorang pria bernama Rudi dan sudah memiliki dua anak yang bernama Tika dan Dean. Namun semenjak Yuli ditinggal kedua orang tuanya, ia mendapat perlakuan tidak baik dari Bu Wati dan Laras dengan cara disuruh ini itu oleh mereka berdua. Karena memang sejak Yuli kecil dan jadi anak yatim piatu, ia dibesarkan oleh Bu Wati yang notabene adalah ibu tirinya. Panas bego. Di malam harinya, saat Yuli ingin membersihkan kaki Bu Wati tiba-tiba sesak napas yang sepertinya beliau sebentar lagi akan menemui ajalnya. Namun bukannya berterima kasih karena sudah dibantu, Bu Wati malah mendorong Yuli lalu mengatakan bahwa kedua orang tuanya Yuli memang layak mati. Yang tanpa Bu Wati sadari bahwa sebentar lagi dirinya pun akan menyusul kedua orang tuanya Yuli. Pak ibumu layak mati. Lalu di keesokan harinya, sebelum jenazah Bu Wati dikuburkan, Pak Ustadz pun menyuruh para keluarga untuk mencium Bu Wati sebagai permohonan maaf. Namun saat Yuli ingin melakukan hal tersebut, tiba-tiba meskipun Bu Wati sudah mati, dirinya masih aja julid kepada Yuli. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat Bu Wati tidak terima atas kematiannya. Yuli, Astagfirullahaladzim. dasar anak selingkuhan. Bu Laras, sabar, Bu, sabar. Beberapa hari kemudian semenjak kematian Bu Wati, Yuli pun melakukan rutinitasnya seperti biasa, yaitu bekerja di toko sembako milik kakak tirinya yaitu Laras. Dan saat itulah Yuli melihat seorang pegawai bernama Yono yang sedang menerima tip dari pelanggan. Meskipun peraturan di toko tersebut tidak memperbolehkan pegawai untuk menerima tip, lantas Yuli pun mengambil tip tersebut dan berniat memberikannya kepada Laras. Namun perlakuan tidak baiklah yang Yuli dapatkan. Kenapa kamu dapat tadi Yono? Habis ngapain kamu sama Yono? Rahannya kamu sama aja kayak ibu kamu. Lalu saat sedang makan siang bersama Yono,
Yuli pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia sudah sangat muak dengan Laras yang selalu saja menyakiti dirinya. Lantas Yuli pun meminta tolong kepada Yono untuk diantarkan ke suatu tempat karena Yuli ingin melakukan sesuatu untuk balas dendam, dan kengerian film ini pun akan segera dimulai. Lalu singkat cerita, mereka pun tiba di suatu tempat terpencil yang di situ terdapat satu rumah milik warga lokal, dan setelah memberikan sejumlah uang kepada Yono sekaligus menyuruhnya untuk menunggu, Yuli pun mendatangi rumah tersebut yang dimana itu adalah milik seorang pria yang kita panggil saja beliau si Abah, yang ternyata si Abah ini adalah seorang dukun santet yang telah membantu Yuli dalam menghabisi Buati, dan sekarang Yuli ingin meminta tolong lagi kepada si Abah untuk menghabisi seluruh keluarganya Laras sebagai balas dendam. Yang kemarin udah mati. Saya ingin semuanya mati. Lalu setelah meminta petunjuk kepada Ratu Santet, si Abah pun memberitahu Yuli bahwa ada salah satu santet yang sangat berbahaya dan sangat mematikan yang bisa mereka gunakan untuk menghabisi seluruh keluarganya Laras dengan menggunakan mayat manusia yang masih segar dan belum 40 hari sebagai media dalam ritual santet tersebut. Lalu Yuli pun bertanya kepada si Abah dengan mengatakan, apakah bisa bah pakai mayat orang yang masih satu keluarga? Lantas si Abah pun menjawab, Itu lebih baik. lalu setelah itu si Abah pun menyundut tangan Yuli menggunakan udut sebagai tanda bahwa Yuli telah menerima kesepakatan santet tersebut dan siap dengan segala resikonya. Dan tebak, mayat siapa yang akan Yuli gunakan? Betul, Yuli menggunakan mayat Buati sebagai media dalam ritual santet yang akan ia lakukan. Lantas Yuli yang dibantu oleh Yono langsung menggali kuburan Buati dan mengambil mayatnya untuk dibawa ke sebuah rumah terbengkalai yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tunggu di luar aja. Setelah mengambil atau mencuri mayat Buati, Yuli yang dibantu oleh si Abah pun mulai menjalani ritual awal dengan cara menyembelih ayam cemani dan memotong seekor kambing untuk diambil kulitnya. Lalu setelah itu menggulung nama Buati menggunakan kulit kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut Buati yang tiba-tiba terbuka setelah dibacakan mantra. Getih, tepang getih. Getih, tepang getih. Dengan ini, Yuli pun kini sudah terikat dalam ritual santet yang barusan ia lakukan, dan Yuli harus berhasil menghabisi seluruh keluarganya Laras sebelum mayat Buati membusuk, atau kalau salah satu di antara mereka ada yang selamat, maka semua santet tersebut akan berbalik kepada Yuli. Lalu si Abah pun memberikan tips kepada Yuli dengan mengatakan bahwa jin sangat menyukai orang-orang yang berdosa. Maka dari itu Yuli harus membuat keluarganya Laras menjadi pendosa agar santet tersebut bisa dengan mudah saat menghabisi mereka semua. Jin sangat menyukai orang-orang yang berdosa. Kamu pastikan mereka itu berdosa dan pantas mati. Sementara itu, kita bisa melihat bahwa santet tersebut mulai mendatangi rumah mereka dengan berwujud sebagai bola api dan langsung mengganggu Tika yang sedang sholat dengan cara memecahkan kaca jendela dan menjatuhkan foto di lantai bawah, yang membuat Tika pun menjadi kaget dan tak sempat menyelesaikan sholatnya tersebut. Lalu saat sedang turun ke lantai bawah, Tika tak sengaja menginjak pecahan kaca yang membuat satu kakinya pun menjadi terluka. Lalu tak lama berselang ia mendengar suara seseorang dari dalam kamar neneknya. Dan saat Tika mengecek untuk melihat ada siapa di dalam, tiba-tiba
sana tidur. Di keesokan malamnya, saat sedang tahlilan, Tika pun berhalusinasi, yaitu melihat semua anggota keluarganya berteriak sambil kepala mereka mengeluarkan darah, seolah itu menjadi pertanda bahwa akan adanya hal buruk yang menimpa keluarga kandungnya tersebut. Oh, tenan. Dan benar saja, di saat yang bersamaan Yuli terlihat sedang menjalani ritual pertamanya, yang dimana ia menargetkan Dean yang kemungkinan besar mudah untuk dihabisi. Hal tersebut terbukti dengan Dean yang saat ini bukannya ikut tahlilan, dirinya malah main papan setan dan mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah neneknya, sehingga santet itu pun bisa dengan mudah saat menargetkan dirinya. Ikut Oma. Ya? Ya, Dean pun akhirnya tewas setelah mencucuk lehernya sendiri menggunakan pinggiran papan akibat tubuhnya yang dikendalikan oleh jin. Dean! Setelah menghadiri pemakaman adiknya, Tika pun curhat kepada Pak Ustadz perihal kejadian aneh yang dialami oleh keluarganya. Lantas Pak Ustadz pun menyuruh Tika untuk mengambil air wudhu nanti malam dan melaksanakan sholat tahajud untuk meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Ini ya, kalau mau naruh sesuatu itu hati-hati, Arudi. Ini Di siang harinya, Yuli melihat Laras dan Rudi sedang bertengkar karena Rudi tak sengaja menjatuhkan botol minuman. Dan di saat itulah Yuli langsung mengambil kesempatan untuk menarik hatinya Rudi dengan cara mengobati luka di tangannya dan memberikan tatapan yang sangat aduh sekali. apa lagi sih? Dari dulu kerjaannya cuma bisa nyusahin hidup saya aja. Gara-gara Kamu yang keterlaluan. Setelah bertengkar hebat dengan istrinya, Rudi pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan di situ ia dihampiri oleh Yuli yang entah gimana ceritanya ia sudah berada di situ. Dan disinilah Yuli mulai menggoda Rudi. Lantas tanpa ragu sedikit pun Rudi menerima ajakan Yuli untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang tanpa Rudi sadari bahwa hal tersebut adalah awal malapetaka bagi dirinya. Setelah mereka melakukannya, Rudi pun bergegas keluar dari kamar karena ia mendengar suara seseorang yang baru saja datang. Namun saat Rudi membuka pintu, di situ sudah ada Tika yang tak sengaja memergokinya. Tik, biar Bapak yang jelasin. La ilaha wahdahu la syarika lah. Setelah membuat si Rudi berdosa karena telah melakukan zina, Yuli pun melanjutkan ritualnya dan menargetkan, ya siapa lagi kalau bukan si Rudi. Lantas setelah Yuli selesai menjalani ritual tersebut, si Rudi pun langsung mendapat gangguan dan tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Ini akan ada 4 takbir dan masing-masing takbir. Lalu saat sedang menyolatkan jenazah bapaknya, Tika lagi-lagi diganggu oleh jin suruhan Yuli yang ingin membuat iman si Tika menjadi lemah agar mudah diguna-guna.
Lantas Tika pun dibuat berhalusinasi dengan cara diperlihatkan hal-hal mengerikan kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambilkan minum. Ambilkan minum, ayo. Singkat cerita, Laras pun kini terlihat sangat bersedih akibat ditinggal ibu, suami, dan 1 anaknya dalam waktu yang berdekatan. Lalu tak lama berselang, Laras melihat pintu kamar Yuli yang terbuka dengan sendirinya. Laras pun masuk ke dalam dan ia pun menemukan jaket suaminya ada di sana. Lalu muncullah Yuli yang dengan terang-terangan mengaku bahwa ia telah menggoda Rudi untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang tadi kita saksikan bersama-sama. Apa sih anjing? Rudy itu gak pernah cinta sama kamu. Puan murahan sama aja kayak ibu kamu. Yang saya berani siapa Laras? Hah? Sama aja. Laras buka. Lalu di malam harinya, Yuli tak sengaja melihat Yono yang sedang membicarakan sesuatu kepada Tika. Lalu Yuli pun memberikan uang kepada Yono agar ia mau mengaku tentang apa yang dibicarakannya barusan bersama Tika. Namun karena Yono tidak mau buka mulut, Yuli pun menjadi kesal dan berniat menyantet si Yono malam itu juga. Lebur, minta karatu santet tina gunung bawa sesajen. Lantas setelah Yuli selesai melakukan ritualnya, si Yono pun mulai mendapat gangguan dari jin yang sedang menyamar menjadi almarhum Buati, yang memang semua orang yang terkena santet tersebut tewas akibat diganggu oleh jin yang sedang menyamar menjadi almarhum Buati. Namun dari korban-korban sebelumnya, kematian si Yono lah yang menurut saya paling mengerikan. Jangan bercanda. Itu Bu Mayoro, Bu. Astagfirullah. Itu. Singkat cerita, tibalah saatnya bagi Yuli untuk menghabisi orang yang paling ia benci, yaitu Laras. Namun kali ini jin tersebut tidak mengganggu Laras seperti korban sebelumnya, melainkan langsung masuk ke tubuhnya Laras yang saat ini pikirannya sedang kosong sehingga tubuhnya menjadi mudah untuk dirasuki dan akan digunakan sekalian dalam menghabisi Tika agar Yuli tidak perlu repot-repot menyantet Tika yang imannya terlalu kuat, atau dalam peribahasa katanya sekali tepuk 2 nyamuk. Ini kok jin bisa begitu ya? Lantas Tika yang sedang berada di dalam kamar mulai mendapat gangguan dengan listrik rumahnya yang tiba-tiba mati dan adanya tulang belulang yang jatuh dari langit-langit kamarnya. Lalu Tika pun pergi ke dalam kamar ibunya dan mendapati bahwa banyak barang-barang sudah berantakan. Lalu Tika melihat ada sosok tangan yang muncul dari bawah kasur, dan saat dilihat, menyadari bahwa ibunya telah kerasukan, Tika pun membacakan ayat kursi untuk mengusir jin tersebut. Akan tetapi Allah, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wah, Tuhan Aliyul Azim. ya, entah jin macam apa yang bisa seperti itu. Bukannya ketakutan, jin tersebut malah ikutan membacakan ayat kursi. Dan lebih ngerinya lagi, jin itu malah menantang Tika dengan menyuruhnya membacakan doa-doa yang lain, yang menandakan bahwa jin tersebut bukanlah jin sembarangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya, jin itu pun seketika menjadi lemah setelah dibacakan doa oleh Pak Ustadz yang datang dengan tepat waktu. Meskipun saya bingung beliau masuknya dari mana, tapi yang jelas Pak Ustadz pun mengajak Tika untuk membawa ibunya ke surau agar bisa diruqyah lebih lanjut. Namun saat dalam perjalanan, Tika melihat Yuli yang sedang masuk ke dalam rumah terbengkalai, yang dimana rumah tersebut adalah tempat yang digunakan oleh Yuli dalam menjalani ritualnya. Lantas Tika yang penasaran pun berniat masuk ke dalam, dan ia pun seketika kaget saat melihat mayat neneknya ada di sana. Saya yang bunuh semua keluarga kamu. Keluarga kamu itu jahat, Tika. Oma kamu yang memutarbalikkan fakta. Dia santet orang tua saya sampai mati. Papa ibumu layak mati. Enggak pernah menyesal melakukannya. Denganku sendiri. Bi, kita ini tuh satu keluarga, Bi. Saya keluarga kamu. Iyalah. Tiap hari kamu lihat saya disiksa, saya dihina sama ibu kamu, sama mama kamu. Kamu ngapain? Paling beragama, tapi kamu gak pernah belain saya. Cih. Setelah berdebat dengan Yuli, Tika pun bergegas mendatangi surau untuk ikut serta dalam meruqyahkan ibunya. Namun seperti yang kita tahu bahwa jin tersebut bukanlah jin sembarangan yang tidak mau pergi begitu saja, dan terlebih lagi saat ini Yuli masih bersikeras menjalani ritualnya, sehingga Pak Ustadz pun harus lebih khusyuk lagi dalam membacakan doa-doa untuk melawan jin tersebut yang sedang merasuki tubuhnya Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai' aw 'ainin ya hayy wa tarzuqu man tasha' rizqal hayya min al-mayt wallahi Allahu akbar. Panggetih. Papak halang, papak sungsang. Jangan ikut campur atau kalian akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Aing minta ke Ratu Santet. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Minta ke Ratu Santet tidak gunung luhur. Qalu inna sami'na Qur'anan fihuna Allahu satata fajaduhuma rahaqah. Allahu akbar. Dan alhamdulillahnya, Pak Ustadz yang dibantu oleh santri-santrinya pun berhasil mengusir jin tersebut dari tubuhnya Laras. Sekaligus santetnya pun kini berbalik kepada Yuli, yang membuat Yuli tewas setelah memotong kaki dan tangannya sendiri. Ambil air minum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anta raja ya ilahi. Ismi narmihim minal bu'di bisyaitan. Bismillahi Allahu akbar. Namun sayangnya, entah karena pengaruh santet itu atau karena tubuhnya sudah tidak kuat akibat terpontang-panting ke sana kemari, Laras tetap meninggal dunia meskipun jin itu sudah keluar dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah jasad ibu, nenek, dan bibinya dikuburkan, Tika pun kini sudah resmi menjadi anak yatim piatu, sekaligus tidak mempunyai satupun anggota keluarga yang masih tersisa. Semoga Allah ngasih Tika kekuatan untuk jalanin ini semua.